Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami dari kelompok 6 akan coba memaparkan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Keputusan Mahkamah Internasional terhadap pembantaian massal Yahudi Eropa oleh Jerman, atau peristiwa ini lebih akrab disebut dengan Holocaust. Adapun, hal ini kami lakukan untuk memenuhi persyaratan tugas dalam mata kuliah Hukum HAM dan Humaniter di kelas Q. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Sekilas sejarah, Holocaust merupakan penganiayaan dan pembantaian sistematis yang disokong negara terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi Jerman dan sekutu serta para kaki tangannya. Holocaust merupakan proses yang terus berkembang dan terjadi di seluruh Eropa antara tahun 1933 dan 1945. Holocaust, dikenal pula sebagai Shoah, adalah genosida terhadap kira-kira 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua, yakni suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman Nazi, dipimpin oleh Adolf Hitler, dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Pendahuluan. Dimulai pada musim dingin tahun 1942, para pemerintah negara-negara sekutu mengumumkan niat mereka untuk menghukum para penjahat perang Nazi. Pada 17 Desember 1942, para pemimpin dari Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, dan Uni Soviet mengeluarkan deklarasi bersama pertamanya, yang resmi berfokus pada pembantaian massal terhadap kaum Yahudi Eropa dan bertekad mengadili para pelaku kekerasan terhadap penduduk sipil. Meskipun sejumlah pemimpin politik mengusulkan eksekusi cepat tanpa proses persidangan, pada akhirnya pihak sekutu memutuskan untuk menyelenggarakan Mahkamah Militer Internasional. Selanjutnya, mengenai penggugat, tergugat, deklarasi dan konvensi apa yang digunakan, serta bagaimana putusan dari Mahkamah Militer Internasional akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikut ini. 1. Amerika Serikat, 2. Britania Raya, 3. Prancis, dan 4. negara Uni Soviet. Tergugat 1. Jerman secara negara atau umum, 2. 24 pejabat tinggi Nazi, 3. Organisasi Nazi, Kabinet Red Corps kepemimpinan Partai Nazi, pasukan elit dalam kurung SS, petugas keamanan dalam kurung SD, polisi rahasia negara dalam kurung Gestapo, Stormforce dalam kurung SA, dan staf umum dan komando tinggi angkatan bersenjata Jerman. Adolf Hitler, Heinz Himmler, dan Joseph Goebbels tidak pernah menjalani persidangan karena telah melakukan bunuh diri sebelum perang berakhir. Kompetensi pengadilan terhadap pejabat tinggi Jerman dihadap Mahkamah Militer Internasional dalam kurung IMT yang merupakan pengadilan kejahatan perang pasca perang yang paling terkenal, dibuka secara resmi di Nuremberg, Jerman pada tanggal 20 November 1945. Baiklah, akan dilanjutkan kepada Marjatul Majmah. Hal yang dituntut, pertama, kejahatan terhadap perdamaian, kedua, kejahatan terhadap perang, dan ketiga, kejahatan terhadap kemanusiaan. Deklarasi Moskow. Deklarasi ini menyatakan bahwa pada saat gencatan senjata, setiap orang yang terlibat dalam kejahatan perang akan dikirimkan kembali ke negara-negara di mana mereka melakukan kejahatan tersebut dan akan diadili berdasarkan hukum negara yang bersangkutan. Penjahat perang utama yang kejahatannya tidak dapat ditentukan ke wilayah geografis tertentu akan dihukum berdasarkan keputusan bersama pemerintahan sekutu. Oleh karena terdapat beberapa negara yang menjadi korban, maka menurut deklarasi para pelaku akan dihukum menurut hukum yang disepakati karena menjadi korban kekejaman Nazi. Putusan pengadilan berdasarkan banyaknya tumpukan dokumen-dokumen yang ditulis Nazi, bukan berdasarkan kesaksian mantan anggota Nazi sehingga dapat dipertahankan kredibilitasnya. Di Nuremberg mengungkapkan banyak hal mengenai Holocaust sebagaimana yang kita ketahui sekarang, termasuk detail tentang mesin pembantaian Auschwitz, penghancuran ghetto Warsawa, dan sekitar 6 juta orang Yahudi yang menjadi korban. Para hakim
hakim memberikan putusan mereka pada 1 Oktober 1946. 3 dari 4 hakim harus memberikan putusan agar hukuman dapat dijatuhkan. 12 terdakwa dihukumati, diantaranya Joachim von Ribbentrop, Hans Frank, Alfred Rosenberg, dan Julius Streicher. Mereka digantung lalu dikremasi di Dachau dan abu mereka ditebar di Sungai Isar. Hermann Göring lolos dari tiang gantungan karena melakukan bunuh diri pada malam sebelum hukuman mati dijatuhkan. IMT menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 3 terdakwa dan kurungan penjara 10 hingga 20 tahun kepada 4 terdakwa lainnya. Mahkamah tersebut membebaskan 3 orang terdakwa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sadatun Ardila. Perkenalkan, saya Sadatun Ardila. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang Konvensi Jenewa. Berpegangan pada Konvensi Jenewa dan protokolnya yang sudah diratifikasi oleh 165 negara di dunia, maka dihasilkan sebagai berikut. Konvensi yang pertama, konvensi ini melindungi tentara yang terluka dan memastikan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, kekayaan, dan lain-lain. Konvensi ini juga melarang penyiksaan, pelecehan martabat individu, dan eksekusi tanpa pengadilan. Konvensi ini juga memberikan hak perawatan dan perlindungan bagi mereka yang terluka. Selanjutnya, konvensi kedua, kesepakatan ini memperluas perlindungan seperti yang tertuang pada konvensi pertama terhadap tentara angkatan laut yang kapalnya karam, termasuk perlindungan bagi rumah sakit kapal. Lalu konvensi yang ketiga, kesepakatan yang dibuat pada konvensi 1949 tentang tawanan perang yang harus diperlakukan secara manusiawi seperti tertuang pada konvensi pertama, sehingga dikelompokkan dalam beberapa poin dan berlaku aturan perang. Aturan yang pertama yaitu merawat korban luka, sakit, karam baik mereka kawan maupun lawan. Yang kedua, perlakuan manusiawi terhadap tawanan. Yang ketiga, perlindungan terhadap properti dan individu. Yang keempat, menghormati palang merah, bulan sabit, dan entitas kemanusiaan. Yang kelima, hanya boleh menyerang target militer. Yang keenam, membatasi penggunaan kekerasan. Dan yang ketujuh, tidak boleh ada penyiksaan fisik dan moral terhadap individu, khususnya ketika ingin menggali informasi dari mereka atau pihak ketiga. Hal-hal yang melanggar hukum humaniter, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Nazi melanggar beberapa hal tersebut. Hal yang pertama yaitu Nazi melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap para Yahudi Eropa seperti pembunuhan massal di kamp Auschwitz. Yang kedua, Nazi juga membedakan atau melakukan tindakan rasisme terhadap tempat tinggal masyarakat Yahudi Eropa yang dikenal dengan Ghetto Warsawa serta penghancuran Ghetto Warsawa. Lalu yang ketiga, selama di kamp konsentrasi, Yahudi Eropa juga diperlakukan semena-mena, di mana hal ini dilakukan pada warga sipil yang notabene adalah masyarakat yang harus dilindungi dari perang. Yang keempat, Yahudi Eropa juga tidak mendapatkan perawatan yang layak. Juga dalam kamp ini terdapat anak-anak yang dalam hukum perang, warga sipil, dan anak-anak harus dilindungi. Lalu yang terakhir, pembantaian ini juga bentuk dari tindakan rasisme terhadap suku Yahudi Eropa. Sekian pemaparan hasil kerja diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kritik dan saran yang membangun dari teman-teman akan sangat kami hargai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.